ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 23 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Ros, hari ini sudah siap merah-merah di pojokan. Daniel juga di pojokan sudah siap dia untuk menemani kita semua di acara Rumpi The Secret. Ada banyak berita hot ya hari ini di pojokan. Kalau gitu kita langsung saja untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya yang pertama, iya sama seperti biasanya kombinasi dunia maya dan dunia nyata ya kan. Kenapa ya dunia maya disebutnya? Karena ini munculnya pertama kali dari dunia maya gitu. Ada spill-spill gitu ya, rahasia-rahasia yang bocoran-bocoran halus yang dikirimkan ke akun-akun gosip ya. Yaitu yang pertama adalah tentang Thalita Latief. Ini kemarin sebenarnya beritanya, cuman belum kita naikin karena kita masih menunggu klarifikasi dari Thalita Latief. Ya ada artikelnya, Thalita Latief tegas membantah tudingan dirinya pelakor gitu. Gimana tuh asal muasalnya? Jadi kemarin tuh tiba-tiba ada tuh ya postingan gitu di akun gosip yang masih nggak jelas, masih simpang siur. Pokoknya ada bunyi kayak WhatsApp gitu ya. WhatsAppan kecil-kecil banget ya, mohon maaf aku nggak bisa membacakan. Yang intinya pokoknya ini adalah sebuah tudingan bahwa Thalita Latief itu ada hubungan dengan suami seseorang begitu ya. Nah ini kemudian ramai ini diperbincangkan ya, ramai kemudian akhirnya kemarin juga Thalita Latief memposting klarifikasinya di Instagram story-nya. Mungkin banyak orang yang kemudian kelapaknya Thalita Latief ya komen-komen di feed-nya sampai akhirnya tapi dia jawab di story-nya. Kalau ini bisa aku baca tapi agak jauh ya, mohon maaf. Ya, matanya karena udah plus minus. Pengalaman pahit yang telah terjadi dalam hidup saya memang benar terjadi seperti yang sudah saya lalui dan semua sudah terlewati, sudah selesai. Namun berita yang berkembang saat ini tidaklah benar, dia bilang. Saya tidak punya kewajiban untuk mengklarifikasi apapun terhadap siapapun. Jika orang lain ingin berasumsi dan menjatuhkan nama baik saya atau berita atau gosip yang ada, saya tidak punya kuasa atas itu. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan saya hanya saya dan orang-orang terdekat saya yang tahu. You cannot blame other people for something that isn't true. Every story has two sides. Be kind and be wise. Have a good day everyone. Ya, ini jawaban dia cuma seperti ini ya. Ya pokoknya dia bilang tidak benar. Terus tapi ini kalau menurut aku ini poinnya ya. Mungkin ada sesuatu yang kelihatannya mungkin dari berita itu seperti apa. Tapi mungkin ada sisi lain yang kita juga nggak tahu begitu ya. Thalita Latief ini kan putus cerainya di bulan Juli ya. Juli 2021. Benar gak sih? 2020 atau 2022? Ya gitulah pokoknya ya. Terus habis gitu, nah ini kabar beritanya. Yang terakhir istrinya si laki-laki yang diduga dekat sama Thalita Latief itu sempat nge-DM juga tuh ya. Nge-DM Thalita Latief bunyinya gini. Halo Thalita, ini saya istrinya Ichan. Karena dari kemarin suami saya nggak pulang. Dan sama kamu ya, tanda tanya gitu. Apa kamu ada waktu besok? Saya mau bicara, terima kasih. Tapi nggak dijawab nih kayaknya ya. Nah ini ada ditampilin di akun gosip. Salah satu bukti lagi kenapa kecurigaan muncul ada apa-apa antara suami si istri itu dengan Thalita Latief adalah karena ada postingan foto ini. Ini ada Thalita Latief, ini ada cowok yang diduga dekat sama Thalita Latief. Terus ini ada ibu-ibu gitu ya. Captionnya adalah yeay disayang sama caman-camanku calon mantu katanya gitu. Terus ini ada keterangan, oh calon mantu nih katanya cuma teman pas diwawancarai media katanya gitu. Terus ada lagi nih, BTW yang bilang calon mantu itu ibu tirinya si Mas inisial I loh babies. Beliau emang gak begitu dekat sama mereka. So bisa jadi beliau bilang calon mantu karena dikasih tahu sama Mas I-nya begitu. Kalau ibu kandungnya sih lebih dekat sama istri sahnya dan benci banget sama Mbak TL katanya. Lagian mana ada orang tua ngebolehin anaknya selingkuh. Jadi ini ada tudingan begitulah perselingkuhan gitu ya. Kita nggak tahu yang benar gimana. Tapi yang jelas istrinya Mas I ini akhirnya juga menggugat cerai ya, menggugat cerai. Ada yang diduga Mas I ini istrinya Instagramnya ada quotes-nya juga hari ini dia posting. Bunyinya adalah
Allah knows and that enough for me gitu. Dalam gugatan cerainya si istrinya Mas I itu tertulis di situ salah satu alasannya adalah karena perselisihan udah lama ada masalah, dan terakhir pemicunya adalah Mas itu nggak pulang gitu ya, sehingga akhirnya ya udah terjadilah gugatan. Nah begitu, apa yang terjadi, benarkah terjadi perselingkuhan atau apa kita nggak tahu. Tapi yang terakhir kita pernah wawancara Thalita di Rumpi pasca dia selesai bercerai gitu ya, pasca diputus perceraiannya. Kita sempat tanya sama Thalita Latif, apa ada rencana untuk cari pacar lagi atau dalam waktu dekat mau nikah lagi gitu ya. Ini jawabannya, kita lihat yang berikut. Kamu membangun rumah tangga lagi, menikah lagi tuh ide di kepala tuh ya. Ada kayak gini, mungkin sih atau kayak ngapain sih atau nggak gini. Aku nggak mau bilang itu nggak mungkin, ya kan? Pasti dong aku membuka hati lagi gitu loh. Cuman kan kayaknya proses yang ini panjang banget nih. Aku sama satu orang ini 12 tahun loh, gitu. Jadi kayak panjang banget kan gitu buat aku. Aku juga butuh pelan-pelan gitu. Proses membuka hatiku juga nggak bisa gitu aja gitu. Masih banyak bekas-bekas luka gitu kan yang aku emang harus sembuhin dulu. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan aku nggak mau, aku nggak bilang gitu ya. Gitu. Jadi menikah tuh buat kamu masih sebuah option juga ya? Iya, kalau menikah kayaknya masih ntar dulu deh gitu. Tapi kalau membuka hati untuk kayak ya saling mengenal, kayak gitu-gitu mungkin aku kayak lebih santai gitu. Tapi nggak buru-buru gitu loh. Tuh, dia bilang masih mau menyembuhkan luka-luka ya. Tapi poinnya tadi diklarifikasi Thalita Latif adalah dalam setiap cerita itu ada dua sisi. Kita belum tahu yang sesungguhnya. Mungkin dari sisi sana curiganya terjadi begini. Ternyata mungkin dari sisi sini begitu. Mungkin dari masnya begini. Ya kita nggak tahu ya, kan ini hanya baru kumpulan puzzle. Cuman ya aku bacakan saja yang ada lagi ramai di dunia maya. Komentar netizen ini juga tidak kalah ramainya, bunyinya adalah istrinya cantik banget padahal bisa-bisa secantik itu diselingkuhi katanya gitu. Oke lanjut, aku mau komentar. Mana ada pelakor ngaku wak gitu ya katanya. Mbak, P ini bukan O, terlalu emosi sih sampai butuh chat. Yang berikutnya, TL bukannya baru aja cerai, katanya nggak diurusin ex suami yang dulunya anak band. Kukira lempeng-lempeng aja. Mengsedih kalau akhirnya dia jadi pel bintang. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya ini seperti biasa ya. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya. Barangkali memang kalau udah ada masalah gitu ya, ada masalah nih rumah tangga gitu ya. Terus habis itu dia kenalan sama yang ini gitu ya. Tapi ini belum beres ya kan. Bukan berarti masalah rumah tangganya karena yang ini. Ya ini mungkin nambah-nambahin masalah aja. Bisa jadi begitu kan? Ya enggak. Oke, yang berikutnya ada lagi berita yang ramai juga tentang yang kemarin baru ketahuan cerai adalah Celine sama Stephen Williams. Itu juga Stephen Williams kemarin ngasih klarifikasinya. Salah satunya adalah dia foto tuh buram-buram ada foto cewek ya. Dia klarifikasi memang sudah bercerai. Masalah rumah tangganya udah dari lama, udah pisah itu dari sejak awal tahun ini gitu ya. Terus kemarin kan sempat ada tuh fotonya Stephen Williams sama cewek. Dia bilang ya ini memang lagi deket, tapi gak usah diganggu lah dia bilang gitu ya. Itu tuh sama kalau menurut aku ya. Banyak netizen yang menuduh, oh ini selingkuh nih pasti. Ini selingkuh nih. Belum tentu. Siapa tahu emang rumah tangganya lagi ada masalah. Terus di ujung-ujung sini ketemu siapa. Jadi ini bukan masalahnya. Tapi ini barangkali nambah-nambahin masalahnya gitu ya. Gitu. Nah kalau pasangan yang berikut ini. Aduh ini ya hobinya olahraga. Kemarin aku baru ketemu dia di GBK ya lagi. Dia olahraga lari. Kalau aku mah jalan santai terus ngeliatin dia lari. Dan ini suami istri lagi aktif banget bikin konten olahraga. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya Soraya dan Doni berikut ini. Oh ya sudah ada Soraya Larasati dan juga suaminya Doni begitu ya. Ini aktif banget berolahraga dan banyak sekali sekarang konten YouTube-nya juga tentang olahraga. Oke. Ada cuplikannya nggak? Kalau nggak ada cuplikannya kita langsung ke Q&A. Cuplikan YouTube-nya? Olahraga YouTube-nya ada cuplikannya nggak? Oke kita lihat yang berikut ini. Ngobrol dulu ya. Ampun dia bingung. Ya Allah kalau ngobrol berarti aku tanya sekarang. Konten YouTube ya. Aku dengar-dengar ya konten YouTube ini sekarang yang lebih aktif untuk ayo kita bikin konten gitu. Bapak adalah suaminya. Saya sendiri. Padahal dulunya Anda pemalu-malu. Oh malu banget. Kenapa? Sekarang aja malu. Kelihatan ya. Kenapa sih Bapak sekarang lebih rajin untuk berinisiatif konten? Biasa kalau laki-laki itu kan lebih mikirnya urusan cuan ya. AdSense lumayan.
Akses lumayan ya? Lumayan. Lumayan aku langsung. Pokoknya kalau dia tuh berpikir ya maksudnya peluang usaha Iya, kenapa nggak betul. dimanfaatkan. Betul. Kemudian teman-teman kan Iya. banyak YouTuber, Iya, jadi iya, dapat saran-saran. Jadi dia lebih fokus lah. Kalau aku bagian yang udah Soalnya seru-seruan aja. Energinya kan banyak, jadi Iya. saya bikin untuk disalurkan. Kalau nggak di rumah nggak mau diem. Dia ya, Iya, bukan gerak cuma ya kan? ngomongnya tapi dia juga aktif ya secara Iya. fisik. Oke, dan mereka juga rajin tiktokan, ya ampun ada tiktokannya. Nggak ada, coba kita lihat yang berikut. Ada tiktok juga ternyata. Itu yang terakhir tuh bagus ya. Beneran Mbak. terinspirasi, makanya dia bikin itu gak terinspirasi. Itu Cara beneran nggak tahu? Nggak tahu. Justru pas dia begini, apaan sih? Pas dia begini, kamu pikir itu duit? Enggak, iya, urusan cuan gitu kan, maksudnya begini mulu kan, minta duit mulu, dia suka keluarlah begitu. duit 100.000 ya. Padahal berharapnya kan lebih ya gitu Iya. ya udahlah ya. Jadi begitu aja. Coba kita buka Q&A untuk pasangan ini. Pertanyaan yang pertama, Kak Laras, semenjak Kak Laras ngalamin pelecehan itu saat olahraga, trauma nggak sih? Dan suami jadi nemenin terus nggak kalau olahraga? Jadi aku emang tipikal orang yang kalau olahraga kan hobinya kadang bisa bareng, kadang enggak. Jadi waktu itu kan emang udah kejadian kayak gitu sih, aku jadi sekarang lebih hati-hati mungkin ke tempat yang lebih rame. Jadi kalau jarak jauh juga mungkin ditemenin, tapi nggak kalau emang dia nggak bisa ya pasti sama teman gitu. Jadi cuman itu aja sih. Itu cuman aja. nggak kapok lah karena emang sebenarnya itu kebetulan aja lingkungan perumahan gitu. Waktu itu kan emang jalan-jalan di sekitar perumahan Ya, ya. waktu lagi awal-awal masih Pandemi. PSBB, Nah, jadi malah masih bukan agak sepi. PPKM, PSBB. PSBB. Udah berapa kali ganti ya namanya ya. Oke, jadi tidak trauma karena ya olahraga itu menyehatkan gitu ya. Betul. Kayak tinggal cari lokasinya aja. Ini pernah ini awal-awal ya di 6 April 2020 awal Iya, pandemi. benar. Lagi pandemi bukannya apa tuh orangnya malah Noel sembarangan. Makanya. Yang berikutnya pertanyaan selanjutnya. Kak Doni, bener gak sih kakak sama istri itu sebenarnya udah lama sahabatan tapi baru sadar kalian jodoh setelah 10 tahun? Jadi lihat tadi istrinya bikin TikTok kayak gitu udah gak heran gitu. Udah enak sebenarnya, udah hari-hari dia. Dia emang dulu awal kita temenan, jadi suka hangout bareng. Justru juga dulu dia suka main teman-temannya dia, gitu. Iya. Teman-teman tuh maksudnya cowok-cowoknya. Bukan. Temen ceweknya. Oh, temen ceweknya. Justru kan dulu. Dijodoh-jodohin ke kamu gitu. Iya, Oh, maksudnya oke. gitu. Terus taunya dia yang mau. Kok jadi lempar batu bunyi tangan ya? Serius sih, serius. Sebenarnya siapa duluan yang naksir nih? Kalau aku sih karena Udah jujur temenan. aja. Ada suka gitu. Tapi kita bikin TikTok nih. Nah gitu. Siapa duluan yang naksir? Enggak, jadi dia pokoknya karena keseringan bareng sih intinya. Jadi sama-sama lah pokoknya. Oh, Kadang-kadang kan karena sering malah jadi cocok nih dan udah nggak ada jaim-jaim kan Iya. gitu. Makanya kita proses pernikahannya juga dari pacarnya cuma 6 bulan. Oh, cepat ya. Cepet banget. Dicariin mulu, Hah? Kenapa? dicariin mulu. Dicari. Soalnya maling. Di bawah sendok kali makanya dicariin. Maling hatinya Oh, maksudnya. iya. Nah, awal-awal kenapa kamu justru kenalin dia ke teman-teman cewek kamu untuk kejodoh-jodohin dia? Ya karena kan dia suka minta kenalin. Oh, ya ampun. Iya, minta kenalin. Gak sopan ya. Ada Bener. cewek di sini minta kenalin nama yang lain kan? Bener. Kalau aku juga ya waktu itu kan juga kemana-mana ya teman-teman juga gitu. Jadi karena keseringan bareng dari sering jadi demen gitu. Sempet gak di dalam 10 tahun itu di mana dia punya pacar? Kamu punya Ada pacar? banget. Kemana-mana kan aku udah sama siapa, dia pun sama siapa kenal juga sama mantan Curhat-curhatan gitu pacarnya. nggak? Enggak sedekat itu sih. Enggak sedekat itu. Cuman satu circle lah, sering ketemu, cuman nggak yang main bareng terus-terusan selama 10 tahun. Jadi gak gitu. sedekat itu cuman kenal-kenal main. Iya. Nah begitu akhirnya jadi Cocok. nih. Nah, Nggak kadang bilang jodoh gini, gitu kenapa ya. nggak dari dulu ya gitu gak sih? Nah, bener buang waktu ya. Itu gak? Iya sih, pokoknya intinya pas dia ujung-ujungnya barengan, gara-gara ini sih pas ngelihat, ini anak biarpun hangout, sholat rajin, puasa Senin Kemis gitu. Di situ mulai Oh, tadinya emang nyarinya kayak gitu. pengen untuk cari Kayaknya istri dia gitu nyari dong. guru ngaji sih. Bukan cari istri sebenarnya. Jadi itu clue-nya ya. Clue-nya. Saya tahu, oh ternyata. Oh jadi awal-awal kurang tertarik karena melihat dia hangoutan ya. Awalnya sih gitu ya, temen aja nggak. Temen. Kurang tertarik karena apa? Belum Ayo. tertarik karena apa? Ya, jujur. Dikupas loh. Tadi kan kayak itu bener. Karena itu. Dan juga waktu pertama suka juga ibaratnya ya udah gitu. Sebenarnya nggak mau cari teman. Cari Cari karena pasangan. sudah memang berdua misinya udah sama. Udah, cari bener. pasangan. Itu karena visi dan misi sama sih intinya gitu. Sudah, oke. Lanjut berikutnya. Sampai Kak gatel. Soraya, selama pandemi ini aku di rumah terus Kak. Jadi nimbun lemak di mana-mana. Oh, iya. Ada nggak sih tips olahraga yang mudah dilakukan di rumah biar lemak terhempas
Tapi nanti kita suruh pikirin dulu beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah ya. Wow. Tapi kita mau nyuruh mereka olahraga dulu ya kan, yaitu rumpian cepat. Jadi ada pertanyaannya harus dijawab dalam waktu 60 detik. Oh 60 detik. Tapi dilakukan sambil kamu squat. Oh. Oh, baru lagi tuh. Iya, sambil squat. Oh, sambil dikerjain bikin nih. jawaban. Ya, siapa duluan nih? Kamu dulu. Sweet. Sweet. Apa nih? Jepang, Indonesia? Indonesia aja Jangan beda gaya. jangan dong, mesra amat. 1, 2, 3. Nah, aku menang. Berarti Nah, menang duluan yang apa? boleh tentukan. Kamu mau jawab duluan atau Udah dia? duluannya duluan. Ya udah duluan. Kalah, tetap nurut Ngalah sama ya. suami. Oke, kasih contoh ya. Kamu di depan sini Oh, di sambil sini. squat ya. Oke, Oke. siap ya Daniel. Rumpian cepat 60 detik ya. 60 detik dari sekarang. Ini sambil squat nih. Sambil squat. Sebutkan 3 hal yang gak akan kamu maafin dari suami. Apa? 3 hal yang tidak akan kamu maafkan dari perilaku suami kalau Kalau apa ya? sambil berdiri boleh kok. Iya boleh. Bohong. Bohong, terus? Bohong. Terus habis itu nggak ngurusin anak. Terus? Nggak mikirin istri. Oke, 3 ciri orang yang gak cocok dijadiin teman. Suka ngomongin di belakang. Terus juga nggak tulus. Apalagi ya? Suka bohong Oke, juga. 3 hal yang bikin kamu percaya sama suami. 3 hal yang percaya sama suami apa adanya, baik buruk diomongin, terus juga saling memaafkan kalau ada Oke, 3 masalah. cara agar rumah tangga tetap harmonis. 1. Open, jadi terbuka kalau Dua. ada masalah Diomongin. diselesaikan juga, Diselesaikan. nggak harus curhat sama siapa-siapa, selesaikan masing-masing langsung ke orangnya. Oke. 3 mantan pacar Doniel suka dicurhatin waktu kuliah dan temenan. Siapa ya? Acara Doni. Apa sih terakhir? Pegel juga ya Bu ya. Bener. 3 apa? Ada nggak Sampai yang kedengeran yang terakhir apaan sih? 3 pacar Doni yang suka dicurhatin. Oh. Aku aja cuma tahu 1 yang ketahuan. Atau mungkin pacarnya pada curhat ke kamu? Nggak tahu, cuma 1 doang. Yang lainnya nggak tahu. Yang lainnya banyak yang nggak ketahuan. Kan tadi untung nggak ketahuan. Ya. Oke, sekarang kamu gilirannya sama. Boleh ditahan Pak, boleh ditahan, boleh naik turun ya. Ditahan aja deh. Hah? Is, Nggak multitasking. Dia mau cari. Gak multitasking, curang. Ya udah dia mendingan. Kalau gitu mah lebih rendah lagi kalau gitu. Lebih rendah lagi, lebih Biar sulit pegel. ya. Oke, siap. Posisi. Ha. Kita mulai 60 detik dari sekarang. Oke. Udah, akhirnya udah. 3 hal yang orang nggak tahu tentang istri kamu. Terlalu ini apa? Galak mungkin. Galak terus, Baik banget. terus Galak baik. Terlalu aktif. terlalu aktif. Oke. 3 barang yang kamu beli diam-diam tanpa izin istri. Wah, 3 barang banyak. kamu beli diam-diam. 1. Jam, Terus, helm, terus. jersey. Oke. 3 artis yang pernah disukain Laras waktu kalian masih temenan. Siapa Laras ya? suka nih artis. Yang berikutnya siapa? Siapa ya? Dia ngefans lah sama ini cowok artis. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. 3 hal yang kamu lakukan jika suatu saat istri curhat masalahnya di sosmed. Negor. 2, Terus ngasih tahu baik-baik sih. 3. Yang ketiga, kalau bisa dia tulis, delete aja. Oke. 3 masakan Laras yang rasanya aneh. Steak, Terus, sop, terus. Silakan dulu. Suka jadi nggak fokus ya. heboh Apalagi udah soalnya. dihitung gini. Katanya 3 masakan kamu yang rasanya masih belum benar. Apa tuh? Steak, sop. Sop. Ngarang banget nih. Sop apa? Sop apa? Nah, oke. Nanti ya habis ini kita lihat mereka kasih tips olahraga ya. Kita mau ke bintang tamu kita yang selanjutnya ya. Kisahnya ini adalah seorang perempuan berusia 19 tahun. Dia share ke YouTube channelnya dan juga ke media sosial bahwa dia ini adalah penyintas bipolar. Jadi dia ada beberapa mental illness yang dia alami gitu ya. Pernah juga eating disorder dan beberapa lagi. Bagaimana cara dia menghadapi itu semua dan bagaimana dia tahu bahwa dia mengalami hal itu. Selain kita mencari kemana-mana. Tetap di Rumpi. Sabtu minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.